Cerita horor yang berjudul Dikirim Undangan Pernikahan dari Dunia Lain. Ini yang terjadi saat aku datang. Aku adalah Slamet Riyadi, tapi orang-orang di desa biasa memanggilku Pak Slamet. Usiaku sudah menginjak 52 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai tukang kayu, membuat kursi, meja, dan kadang-kadang peti mati. Tidak banyak uang yang kudapat, tapi cukup untuk makan sekeluarga. Aku tinggal di Desa Kembang Langit, sebuah desa kecil di lereng Gunung Guntur, Jawa Barat. Desa kami tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suara ayam berkokok pagi hari masih terdengar jelas. Begitu juga suara burung hantu malam hari. Di sini, semua orang saling kenal, bahkan dengan tetangga gaib sekalipun. Rumahku sederhana. Dindingnya dari kayu, atapnya dari genteng tanah liat, dan lantai keramiknya mulai retak-retak karena usia. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal. Udara pagi yang segar menyambutku, bersih dan penuh aroma daun jati basah, serta asap dapur dari rumah ibu-ibu tetangga. Tapi pagi itu beda. Saat membuka pintu depan untuk mengambil ember air wudhu, aku melihat sesuatu di ambang pintu. Benda itu dibungkus kain putih tipis dan diikat dengan benang merah. Seperti sesaji atau surat adat. Hatiku langsung tidak enak. Aku mengambil benda itu dengan tangan gemetar. Kainnya agak lembab. Di dalamnya ada selembar kertas tebal berwarna kuning. Tulisan di atasnya menggunakan huruf Arab Pegon, huruf Jawi yang sering digunakan di pesantren atau surat-surat adat. Kami menanti kedatangan Bapa di pernikahan kami, malam ini. Di belakang komplek pemakaman desa. Aku membacanya berulang-ulang. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nama calon mempelai, hanya waktu dan tempat. Tempat yang tidak biasa, di belakang pemakaman desa. Aku mendekap surat itu rapat-rapat. Angin pagi yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Bu Siti keluar dari dalam rumah, menyekat tangannya dengan kain lap. Ada apa, Mas? Kok diam aja? Aku menyerahkan surat itu padanya. Ia membacanya sekilas, lalu wajahnya langsung berubah. Mas, ini surat dari siapa? Tanyanya pelan. Aku juga tidak tahu, jawabku. Tapi sepertinya bukan dari dunia kita. Bu Siti menggigit bibirnya. Ia tahu betul bagaimana tradisi desa kami. Kalau ada undangan dari arah makam, itu bukan lelucon. Itu bisa jadi panggilan dari alam lain. Harus datang, Mas, katanya akhirnya. Kalau tidak, nanti Balak datang. Aku menelan ludah. Balak, kata yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal mistis. Tapi di desa ini, percaya sedikit lebih baik daripada tidak percaya sama sekali. Aku melihat ke arah timur, tempat matahari mulai naik. Aku belum tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengabaikan undangan ini. Aku tidak bisa fokus sepanjang hari. Surat itu masih tersimpan di laci meja samping tempat tidur, dibungkus kain putih seperti semula. Setiap kali melihatnya, rasanya seperti ada yang menatap dari balik kain. Bu Siti mencoba tenang, tapi aku tahu dia cemas. Ia memasak seperti biasa, tapi matanya sering melirik ke arah laci itu. Anak-anak juga merasakan suasana aneh. Mereka bertanya, "Kenapa ayah terlihat murung dan tidak seperti biasanya?" "Mas Slamet sakit?" tanya Faris. "Anak sulungku." "Tidak," jawabku cepat. "Ayah hanya lelah." Tapi itu bohong. Saat matahari mulai condong ke barat, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Karim. Dia adalah tetua desa yang paling paham soal adat dan dunia gaib. Kalau ada orang yang bisa memberi penjelasan, itu pasti dia. Rumah Mbah Karim berada di ujung desa, dekat dengan sawah. Atapnya sudah agak bocor, tapi masih rapi. Di halaman belakang, ia menanam berbagai jenis tanaman obat dan bunga-bunga yang katanya bisa menolak gangguan jahat. Aku mengetuk pintu kayu tua itu perlahan. "Masuk," terdengar suara parau dari dalam. Mbah Karim sedang duduk di kursi rotan, menghisap rokok daunnya yang selalu menyala. Matanya menatapku tajam meski tubuhnya tampak lemas karena usia. "Apa kabar, Nak Slamet?" sapanya. "Sehat, Mbah,"
jawabku sambil duduk di tikar. Aku mengeluarkan surat itu dari saku, lalu menyerahkan padanya. Ia membacanya pelan-pelan, sesekali mengangguk. Setelah selesai, ia menatapku. "Kamu harus datang," katanya akhirnya. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sandalku. "Tapi itu bukan undangan biasa kan, Mbah?" Mbah Karim menghembuskan asap rokoknya. "Kalau mereka sudah undang, itu artinya mereka anggap kamu punya hubungan. Bisa karena jasa, bisa karena hutang budi, atau bahkan karena dosa yang belum terbayar." Aku diam. Hatiku makin berat. Jangan abaikan. Kalau kamu tidak datang, nanti malapetaka akan datang. Balak. Bisa ke keluarga, bisa ke dirimu sendiri. Dan itu tidak main-main. Aku pulang dengan pikiran kusut. Malam itu aku tidak bisa makan. Bu Siti mencoba memberiku sup hangat, tapi aku hanya menatap mangkuk itu kosong. Faris masuk ke kamar. "Ayah tidak lapar?" Aku menggeleng. Ayah hanya butuh istirahat. Ia meninggalkanku sendiri. Aku memandang jam dinding. Jarum panjang, bergerak lambat. Seperti menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Malam semakin gelap. Udara di luar mulai dingin. Aku tahu, apapun yang akan terjadi nanti, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus datang ke pernikahan itu. Malam itu aku memutuskan untuk berangkat sebelum pukul 9. Mbah Karim bilang acara akan dimulai sekitar pukul 10, tapi aku tidak ingin terlambat. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana, tapi instingku berkata, lebih baik datang, lebih awal daripada terlalu lama menunggu sendirian. Aku memakai baju kemeja putih dan celana hitam panjang, baju resmi yang biasa kupakai ke pemakaman atau acara desa. Aku juga membawa sesajen kecil, selembar daun pandan, sedikit beras kuning, dan kemenyan. Aku taruh semua dalam plastik bening dan masukkan ke saku jaket. Bu Siti melihatku dengan tatapan cemas. "Mas, jangan lupa doa." Aku mengangguk. "Iya, aku pasti pulang." Faris, anak sulungku, berdiri di ambang pintu. Ia tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangan pelan. Aku tersenyum, meski hatiku tidak tenang. Langkah pertama keluar dari halaman rumah terasa, seperti langkah menuju sesuatu yang tak bisa kembali. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang. Langit gelap tanpa bulan, hanya beberapa bintang redup yang berkedip perlahan. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, seperti bisikan penanda sesuatu yang tidak biasa. Aku melewati lapangan desa, yang biasanya ramai. Tapi malam ini sunyi. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada obrolan ibu-ibu di warung. Hanya derit sepatuku di atas jalan setapak yang berbatu. Saat sampai di dekat masjid, aku mulai merasakan udara berubah. Dinginnya bukan lagi sekadar angin malam, lebih dari itu. Seperti ada yang mendekat, tapi tidak terlihat. Aku mencoba fokus pada tujuan. Pernikahan itu digelar di belakang komplek pemakaman desa. Tempat itu jarang dikunjungi siapapun, kecuali saat ziarah atau upacara adat. Di sana, makam-makam tua berdiri berjejer, sebagian sudah tidak terawat. Rumput liar tumbuh di antara nisan. Semakin dekat, suara gamelan samar mulai terdengar. Alunan nada-nada pelan yang tidak asing, seperti musik pengiring selamatan atau resepsi pernikahan. Tapi dari mana asalnya? Tidak ada tenda, tidak ada orang, hanya pepohonan rindang dan barisan makam. Lampu redup muncul di kejauhan. Aku mempercepat langkah. Jantungku berdebar keras. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang menungguku di sana. Aku terus berjalan, langkahku pelan tapi mantap. Udara semakin dingin, hampir menusuk kulit. Aku menarik jaketku rapat-rapat dan memasukkan tangan ke saku, mencoba menjaga hangat. Tapi rasa dingin itu bukan hanya dari luar. Ada sesuatu di dalam diriku yang ikut membeku. Lampu redup yang sempat kulihat dari kejauhan kini menjadi nyata. Di tengah area kosong belakang komplek pemakaman, sebuah tenda besar berdiri megah. Tirainya dari kain sutra kuning dan putih berkibar pelan meski tidak ada angin. Di depan tenda, karpet merah menghampar sejauh mata memandang, seperti undangan diam-diam agar aku terus maju.
Aku ragu sejenak. Tapi suara gamelan makin jelas, seperti mengundangku masuk. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah melewati tirai yang terbuka sendiri tanpa sentuhan. Di dalamnya, sebuah resepsi pernikahan sedang berlangsung. Ada kursi-kursi panjang untuk tamu, meja prasmanan penuh dengan lauk pauk lengkap, bahkan nasi kuning yang masih mengepul. Suara obrolan ramai terdengar, meskipun tidak semua jelas kata-katanya. Ada yang bicara pelan, ada yang tertawa kecil, ada juga yang hanya diam memandang. Tapi, semua orang di dalam tenda itu tampak aneh. Wajah mereka kabur, seperti diselimuti asap tebal. Matanya tidak berkedip, senyumnya tetap terpatri. Gerakan mereka lambat, seolah-olah waktu berjalan lebih pelan di tempat ini. Aku berdiri di mulut tenda, tak berani melangkah lebih jauh. Tapi salah satu tamu, seorang pria tua berjas hitam, menoleh padaku. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk hormat. "Silakan duduk," katanya dengan suara serak. "Kami sudah menanti." Aku mencoba menjawab, tapi lidahku keluh. Dengan langkah gemetar, aku memilih duduk di salah satu bangku kosong di deretan paling belakang. Aku ingin menyembunyikan diri, tapi rasanya semua mata di tenda itu menatapku. Dari panggung utama, alunan musik berubah. Seorang wanita muncul. Ia memakai kebaya, putih lengkap dengan selendang ungu dan mahkota bunga. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya cantik, dan sangat familiar. Jantungku berdebar keras, itu dia. Dewi, perempuan yang meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan motor di dekat pemakaman ini. Aku ingat betul hari itu. Tubuhnya sempat hilang entah kemana. Baru ditemukan 2 hari kemudian di semak-semak belakang makam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan sekarang, ia berdiri di atas panggung, tersenyum manis, seolah-olah tidak pernah mati. "Terima kasih telah datang, Pak Slamet," ucapnya dengan suara lembut. "Kami senang sekali Bapak bisa hadir." Aku hanya bisa menelan ludah. Pernikahan ini benar-benar nyata. Hanya saja, semua orang di sini bukan manusia biasa. Aku masih duduk di bangku paling belakang, jantung berdebar tak karuan. Dewi, atau yang mengaku sebagai Dewi, masih berdiri di panggung. Matanya menatapku tenang tapi tajam. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Seperti terikat oleh sesuatu yang tidak bisa kupahami. "Silakan maju sedikit, Pak Slamet," ujarnya lembut. Suaranya nyaris seperti bisikan angin malam. Semua tamu di dalam tenda diam. Tidak ada lagi obrolan, tidak ada tepukan tangan, hanya hening yang mencekam. Beberapa dari mereka berpaling ke arahku. Wajah mereka tetap kabur dan tidak menyenangkan untuk dipandang terlalu lama. Aku menelan ludah, lalu perlahan berdiri. Langkah demi langkah ku bawa tubuh ini ke panggung. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawah karpet merah itu mencoba menahanku. Saat sampai di depan, Dewi tersenyum. "Terima kasih Pak Slamet. Kami sangat senang Bapak datang." Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Di sampingnya, seorang pria tua memakai beskap hitam dan ikat kepala Jawa melangkah maju. Wajahnya kurus, matanya sayu, tapi sorot matanya tajam. Ia membungkuk sopan padaku. "Aku adalah penjaga acara," katanya. "Ini adalah hari penting bagi kami. Dan Bapak adalah tamu istimewa." Aku mengernyit. "Tamu istimewa? Tapi saya bahkan tidak kenal siapapun di sini." Dewi tertawa kecil, suaranya ringan tapi membuat bulu kuduku merinding. "Oh, tapi Bapak pernah baik pada kami, bahkan tanpa sadar." Aku menatapnya bingung. Penjaga acara melanjutkan, "Beberapa tahun lalu, saat Bapak lewat di dekat makam kosong di pojok barat kompleks pemakaman, Bapak pernah meletakkan bunga di situ. Tidak banyak orang yang peduli pada makam tanpa nama. Tapi Bapak melakukannya. Itu adalah bentuk penghargaan. Dan kami tidak melupakan itu." Aku terdiam. Benar. Aku ingat. Saat itu aku baru saja pulang dari pasar, membawa bunga untuk istriku. Di tengah jalan, aku melihat sebuah makam tanpa nisan. Tanpa alasan jelas,
Aku meletakkan satu tangkai bunga di atasnya. Aku tidak menyangka itu akan berarti begitu banyak. Karena itulah, lanjut Dewi, kami mengundang Bapak. Sebagai bentuk balas budi. Karena Bapak adalah satu-satunya manusia yang datang. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap mereka bergantian. Hati berdebar-debar. Dewi mendekatiku, suaranya mengecil. Dan sekarang, Bapak harus memberikan hadiah pernikahan. Aku mengerat-kerat lantai panggung dengan ujung sepatu. Hadiah? Iya, kata penjaga acara. Setiap tamu menghadiahkan sesuatu. Kebaikan, doa, kenangan, atau bahkan dirinya. Sendiri. Aku menelan ludah keras. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara. Seperti bukan sekadar adat, tapi ritual atau pertukaran. Dan aku belum tahu harga yang harus kukorbankan. Aku masih berdiri di panggung. Kaki terasa seperti tertancap dalam lantai kayu. Udara dingin semakin menusuk, membuat tubuhku gemetar, meskipun jaket tebal masih membungkusku rapat. Dewi tersenyum lagi. Senyumnya tetap manis, tapi tidak menyenangkan. Lebih mirip senyum orang yang tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Kami tidak meminta banyak, katanya pelan. Tapi setiap tamu harus memberikan sesuatu. Itu adat. Penjaga acara mengangguk perlahan. Matanya tidak berkedip menatapku. Bapak bisa memilih sendiri apa yang ingin diberikan. Tapi ingat, kalau Bapak pulang tanpa memberi apa-apa, maka balak akan datang. Aku menelan ludah. Kata itu lagi. Balak. Malapetaka yang tidak jelas bentuknya, tapi pasti mengerikan. Apa maksudmu, balak? Tanyaku dengan suara serak. Penjaga acara menjawab tenang. Keluarga Bapak akan kesulitan. Anak-anak mungkin sakit-sakitan. Rezeki akan susah datang. Dan kalau sampai generasi berikutnya tidak membayar utang ini, siklus akan terus berlanjut. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Ini bukan sekadar upacara atau ritual biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah pertukaran. Dan harga yang harus dibayar belum jelas. Saya bawa jam tangan emas, kataku. Cepat, mencoba menawarkan sesuatu. Aku melepas jam tangan pemberian almarhum ayahku dan menyerahkannya pada Dewi. Ia menerimanya, lalu melihat ke penjaga acara. Ia menggeleng pelan. Bukan ini yang kami cari, katanya. Aku panik. Kalau begitu, doa? Saya bisa bacakan doa untuk kedamaian roh Bapak dan Ibu. Dewi tersenyum sedih. Doa itu bagus, Pak Slamet. Tapi itu bukan hadiah. Bukan sesuatu yang nyata. Aku mulai gelisah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mulai menyesal datang ke sini. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Apa yang kalian mau sebenarnya? Tanyaku dengan suara parau. Penjaga acara mendekatiku. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa seperti gema besar yang menggelegar di kepalaku. Kami tidak ingin mengambil secara paksa, ucapnya. Jadi Bapak boleh memilih. Memberikan sesuatu atau pulang tanpa apa-apa. Tapi ingat, konsekuensinya ada di tangan Bapak. Aku diam. Jantungku berdebar keras. Aku ingin pulang. Aku ingin keluar dari tempat ini. Tapi jika aku pulang tanpa memberi apapun, aku takut membayangkan apa yang akan terjadi. Aku menatap Dewi. Matanya tidak lagi tampak lembut. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang menunggu jawaban. Kalau begitu, desisku hampir tanpa suara. Saya akan memberikan sesuatu. Apapun yang kalian mau, asal bukan nyawa saya. Dewi dan penjaga acara saling pandang sejenak. Lalu, Dewi tersenyum. Baiklah, Pak Slamet. Kalau begitu, mari ikuti kami. Mereka berdua turun dari panggung dan mulai berjalan menuju tirai hitam di belakang tenda. Tirai yang sejak tadi tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Aku mengunci napasku. Langkah pertama menuju tirai itu adalah langkah terberat dalam hidupku. Tirai hitam itu terasa dingin saat aku menyentuhnya. Tidak ada tali atau kait, tapi begitu jari-jariku menyapu permukaannya, tirai itu langsung terbuka sendiri seperti mengetahui maksudku. Dewi dan penjaga acara sudah berada di dalam. Mereka menunggu
Dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku menelan luduk, lalu melangkah masuk. Ruangan di balik tenda itu gelap, benar-benar gelap. Tidak ada cahaya dari manapun. Tapi anehnya, aku bisa melihat sedikit siluet dinding kayu yang rapuh dan lantai beralaskan karpet tebal berwarna merah tua. Bau tanah basah dan kemenyan menyengat hidungku. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang berdiri megah. Di atasnya, banyak benda tergeletak. Benda yang tampak biasa di dunia nyata, tapi rasanya tidak wajar untuk dilihat secara bersamaan. Sebuah kalung emas, foto keluarga usang, surat wasiat yang belum selesai ditulis, bahkan sebuah jam tangan yang mirip milikku. Semua tergeletak rapi, seolah-olah menunggu seseorang datang dan memilih salah satunya. Aku menoleh pada Dewi. Apa ini semua? Ini adalah hadiah-hadiah dari tamu-tamu sebelum Bapak. Jawabnya pelan. Mereka memberikan sesuatu yang berharga. Dan sekarang, giliran Bapak. Penjaga acara mendekat. Suaranya serak, tapi tegas. Pilihlah. Kalau Bapak pulang membawa sesuatu dari sini, maka Bapak akan aman. Sampai batas waktu tertentu. Aku mengerutkan dahi. Batas waktu tertentu, artinya, ini bukan sekali bayar lalu selesai. Dewi tersenyum lagi. Senyumnya tidak menyenangkan. Tidak selamanya. Karena hubungan antara dunia kami dan dunia, Bapak tidak pernah benar-benar putus. Ini adalah utang budi yang harus dibayar berkala. Aku mulai gemetar. Aku melihat ke benda-benda di atas meja. Apakah salah satu dari ini cukup sebagai pembayaran? Aku mengambil foto keluarga. Bagaimana? Kalau ini kenangan yang sangat berharga bagi saya. Penjaga acara menggeleng. Itu bukan milik Bapak saja, itu juga milik orang lain. Aku mencoba menawarkan kalung emas. Kalau ini, bukan milikmu, katanya tajam. Aku mulai panik. Lalu apa yang bisa saya berikan? Saya tidak ingin kehilangan sesuatu yang membuat saya tidak bisa hidup normal. Dewi menatapku lembut. Ada satu cara lain. Kau boleh pulang dengan selamat. Jika berhasil membawa sesuatu dari dunia kami, sesuatu yang bisa dibawa ke duniamu, tapi benda itu tidak boleh terlihat oleh mata manusia biasa. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Penjaga acara membuka pintu kecil di ujung ruangan. Kau punya waktu setengah jam. Masuklah ke sana, ambil sesuatu, dan keluar sebelum waktumu habis. Jangan lihat ke dalam cermin. Aku melihat ke arah pintu kecil itu. Gelap gulita, tidak ada suara. Tapi entah mengapa, rasanya seperti sesuatu sedang menungguku di dalam. Aku menarik napas panjang. Langkah pertama menuju pintu itu adalah langkah terakhir menuju takdirku. Pintu itu terbuka perlahan, tanpa suara. Tidak ada angin, tapi tirai hitam di atas ambangnya bergerak pelan, seolah menyambutku masuk. Aku melangkah dengan hati-hati, 1 langkah, 2 langkah, dan kemudian aku sudah berada di dalam. Ruangan itu gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang mencekam. Bau tanah basah bercampur asap kemenyan semakin kuat. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan suara apapun, langkah, bisikan, atau bahkan detak jantungku sendiri. Tapi tidak ada apa-apa. Aku meraba dinding untuk menjaga keseimbangan. Dingin, basah, seperti batu yang ditumbuhi lumut. Di tengah ruangan, aku mulai melihat sesuatu. Bukan karena cahaya, tapi karena mataku mulai terbiasa, atau mungkin karena dunia ini membiarkanku melihat. Di depanku, sebuah meja rendah tergeletak. Di atasnya, banyak benda aneh. Tidak seperti benda-benda biasa. Ada cincin nikah yang masih hangat, meski tidak disentuh. Surat-surat yang tampak baru tapi bertuliskan nama orang-orang yang sudah lama meninggal. Bahkan foto-foto wajah yang sepertinya sedang memandangku. Aku mundur selangkah, jangan lihat ke dalam cermin. Kata-kata penjaga acara tadi terus terngiang di kepala. Aku tidak melihat cermin, tapi rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Aku harus cepat. Aku mengambil napas panjang.
lalu mulai mencari benda yang bisa dibawa pulang. Sesuatu yang bisa menjadi hadiah, tapi bukan bagian dariku. Aku membuka tas sederhana yang kubawa, tempat biasanya aku menyimpan alat ukir kayu. Mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di pojok meja. Kotak itu tidak besar, hanya seukuran genggaman tangan. Permukaannya diukir dengan simbol-simbol aneh yang tidak aku kenali. Tapi anehnya, kotak itu bersinar redup, seolah punya nyawa sendiri. Aku ragu sejenak. Tapi aku tidak punya waktu lagi. Aku mengambilnya, lalu langsung berbalik arah. Langkahku cepat, hampir berlari. Pintu keluar terlihat samar, tapi semakin dekat, semakin jelas. Aku berhasil. Saat aku sampai di pintu, suara gemericik air terdengar dari belakang. Aku menoleh tanpa sadar, dan di sudut ruangan, sebuah cermin, retak berdiri diam. Aku mengerjap, wajahku tidak ada di dalamnya, hanya bayangan hitam yang menatapku. Aku menutup mata rapat-rapat, lalu melompat keluar dari ruangan itu secepat kilat. Saat tubuhku keluar, tirai hitam menutup sendiri. Dewi dan penjaga acara sudah menunggu di luar. Mereka melihat tanganku yang memegang kotak kayu kecil itu. "Kau berhasil," kata Dewi lembut. Penjaga acara mengangguk. "Kotak itu adalah salah satu dari sedikit benda yang bisa dibawa ke duniamu. Dan sekarang, kamu aman. Untuk sementara." Aku menggigit bibir. "Berapa lama?" Dewi tersenyum sedih. "Itu tergantung. Sampai undangan lain datang lagi." Aku menatap mereka bergantian, ingin protes, ingin tanya lebih banyak. Tapi penjaga acara memberiku isyarat untuk pergi. "Kamu harus pulang sebelum tenda menghilang." Aku tidak menunggu lagi. Aku langsung berlari keluar dari tenda, menuju kegelapan malam yang sama, seperti saat aku datang. Langkah demi langkah. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku sampai di rumah dalam keadaan basah keringat dan napas tersengal-sengal. Langit mulai memerah di sebelah timur, tapi burung belum berkicau. Aku tidak tahu apakah waktu benar-benar berjalan lambat, atau hanya perasaanku saja. Aku membuka pintu, pelan-pelan. Rumah terasa dingin meskipun tidak ada angin. Di dalam, semua masih seperti semula. Sprei rapi, lampu menyala redup, dan suara lemah Bu Siti dari kamar belakang. "Mas, kamu pulang?" Aku menelan ludah. "Iya, Siti. Aku pulang." Aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Tanganku masih menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Aku meletakkannya di atas lemari tertinggi, lalu menutupnya dengan kain tebal agar tidak terlihat. Aku duduk di pinggir tempat tidur, mencoba mengatur napas. Tapi tubuhku tidak bisa tenang. Jantungku masih berdebar keras, seolah-olah aku baru saja lolos dari sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi bukan bahaya biasa. Ini adalah bahaya yang tidak bisa kulawan dengan logika atau senjata. Ini adalah bahaya yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, bekerja sebagai tukang kayu, makan bersama keluarga, dan tidur tanpa cerita aneh. Tapi, mimpi buruk mulai datang. Pertama kali aku bermimpi tentang tenda itu lagi. Gamelannya yang tidak pernah berhenti, siluet-siluet tamu yang kabur, dan suara Dewi yang berbisik pelan. "Jangan lupa janji kita." Aku terbangun tengah malam dengan keringat deras. Napasku pendek-pendek. Aku melihat jam dinding, pukul 2 pagi. "Bu." Siti bangun juga. "Kamu mimpi buruk?" Aku mengangguk. "Iya, tapi sudah lewat." Dia tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin ia takut mendengar jawabannya. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini, aku tidak hanya melihat tenda. Aku melihat diriku sendiri sedang berdiri di depan meja panjang itu, memilih benda. Dan di sampingku, ada anakku, Faris. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Kali ini, aku tidak bisa pura-pura baik-baik saja. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai merasa ada yang mengikutiku. Bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Seperti ada yang selalu memperhatikan dari sudut mata. Setiap kali aku melihat ke arah
Sana tidak ada apa-apa, tapi aku tahu ada sesuatu di sana. Di siang bolong, saat sedang mengukir kayu, aku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam lemari. Lemari tua yang sama tempat aku menyimpan kotak kayu itu. Aku membukanya cepat-cepat, tapi tidak ada apa-apa, hanya debu dan pakaian lama. Tapi suara itu tetap terdengar. Pelan. Menggema. Menyakitkan. Bu Siti mulai curiga. Kamu sakit, Mas. Kamu jadi kurus sekali. Tidurmu tidak nyenyak. Kamu sering bicara sendiri. Aku tidak bisa menceritakan semuanya. Bagaimana aku harus bilang bahwa aku baru saja membayar utang budi kepada dunia lain? Bahwa kotak kayu di lemari itu bukan hadiah, tapi jaminan? Aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku cuma capek, nanti juga normal lagi. Tapi hatiku tahu, aku tidak akan pernah normal lagi. 1 bulan berlalu. Kotak kayu itu masih kutaruh di lemari. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku takut. Tapi entah kenapa, kadang-kadang kotak itu bergeser sendiri dari tempatnya. Seolah ingin kubuka. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib, tapi di desa ini, percaya sedikit lebih baik daripada tidak percaya sama sekali. Dan sekarang, aku percaya sepenuhnya. Karena aku tahu, sesuatu di dalam kotak itu masih hidup. Dan ia tahu aku ada. Bertahun-tahun berlalu, aku masih hidup, masih tinggal di desa Kembang Langit, masih bekerja sebagai tukang kayu, meskipun tanganku mulai tidak sekuat dulu. Rambutku memutih, punggung mulai bungkuk, dan mataku sudah tidak setajam masa muda. Tapi, yang paling terasa adalah perubahan dalam diriku sendiri, dalam pikiranku. Aku tidak pernah lagi lewat dekat pemakaman itu. Aku selalu menghindar. Bahkan jika ada tetangga yang memintaku ziarah untuk keluarganya, aku selalu punya alasan untuk menolak dengan sopan. Bu Siti juga mulai tenang. Ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu, tapi ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Ia tidak pernah menekan, hanya mendukungku diam-diam, seperti biasa. Anak-anakku tumbuh dewasa. Faris, anak sulungku, kini kuliah di Bandung. Sesekali pulang, membawa cerita tentang dunia luar, tentang kehidupan modern, tentang hal-hal yang tidak bisa kupahami sepenuhnya, tapi aku bangga padanya. Aku senang ia tidak akan pernah mengalami apa yang pernah kualami. Tapi ternyata, takdir tidak mudah ditipu. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi genteng rumah tua kami, Bu Siti masuk ke kamar sambil membawa secangkir teh hangat. Mas Slamet, katanya pelan. Faris bilang ada surat baru dari kotak itu. Aku mendongak cepat. Kotak? Iya, dia nemu di lemari. Katanya, dia hanya iseng buka sedikit, dan ketemu ini. Aku langsung bangkit. Kakiku gemetar, tapi aku memaksakan diri berjalan cepat ke ruang tengah, tempat Faris sedang duduk santai, di kursi rotan, melihat sebuah surat di tangannya. Surat itu dibungkus kain putih tipis, diikat dengan benang merah. Seperti dulu, aku menatapnya tak percaya. Dari mana kamu dapatkan itu? Faris mengernyit. Di lemari belakang. Ada di dalam kotak kayu itu. Aku cuma iseng buka sedikit kok. Kayaknya nggak bahaya. Aku merebut surat itu dari tangannya dengan kasar. Hatiku berdebar keras, lebih keras dari dulu. Jantungku seperti ingin keluar dari dada. Aku membuka ikatannya dengan tangan gemetar. Isinya singkat. Kami menanti kedatanganmu di pernikahan kami, malam ini, di belakang komplek pemakaman desa. Tapi kali ini, nama yang tertulis bukan Pak Slamet. Itu adalah nama Faris. Aku mendongak pada anakku. Wajahnya polos, belum tahu apa-apa. Tapi matanya bersinar, seperti orang yang belum kenal dunia, gelap. Bu Siti berdiri di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca. Aku menatap surat itu lama, lalu menatap kotak kayu di tangan Faris. Kotak itu kembali menyala redup, seolah tersenyum. Aku tahu sekarang, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari siklus yang sama. Balas budi tidak hanya berlaku 1 generasi. Ia akan terus berlanjut. Selama batu gaib itu masih ada, dan selama undangan itu masih dikirim,
Aku menarik napas, panjang, lalu berkata pelan, "Faris, jangan abaikan undangan itu. Kalau kamu tidak datang, nanti Balak akan datang." Mimik wajah anakku berubah. Ia tidak mengerti, tapi ia mulai merasakan beban yang akan ia tanggung. Aku menatap ke arah timur. Matahari mulai terbenam, udara mulai dingin, dan aku tahu malam ini sejarah akan berulang.